Perkenalkan, nama saya Anisha Ulfa. NIM 220330033. Saya Payumi. NIM 220330007. Saya Marisa Sabila Putri. NIM 220330010. Saya Kusyairi, NIM 210330032. Dan saya Muhammad Husiandari, NIM 220330034. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang SNI Udang Faname. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu SNI? Standar Nasional Indonesia disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis, dulu disebut sebagai Panitia Teknis, dan ditetapkan oleh BSN. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja sih persiapan yang harus dilakukan agar budidaya yang kita punya itu diakui oleh SNI. Inilah tahapan yang harus dilakukan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mempelajari tentang proses budidaya agar mendapatkan SNI pada udang faname, maka kita harus tahu juga apa itu udang faname. Udang fanam Lithopenas faname merupakan udang yang sangat cocok untuk dibudidayakan karena memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi dan ketahanan yang baik terhadap penyakit. Walaupun udang faname terlihat mudah untuk dibudidayakan, ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan agar pembudidayaannya menghasilkan keuntungan yang besar. Dalam mendapatkan SNI, ada beberapa tahapan budidaya yang harus dipersiapkan. Pertama, persiapan kelayakan tambak. Tahap ini bertujuan untuk mempercepat proses oksidasi yang membuang gas-gas beracun dan membunuh bibit hama penyakit yang ada di dasar tambak. Tahap ini dilakukan dengan mengeringkan tambak, membajak tambak, dan mengembalikan pH tanah tambak ke tingkat keasaman 7-8. Ini beberapa contoh persiapan kelayakan tambak. Kedua, penebaran mikroorganisme. Mikroorganisme yang dipersiapkan adalah mikroorganisme yang menghasilkan pakan alami bagi udang, membantu menyerap amonia, memberantas bakteri yang merugikan, menghasilkan oksigen, dan menstabilkan suhu air. Beberapa contoh penebaran mikroorganisme. Teknis budidaya pada udang faname ada 5 diantaranya. Pertama, pemilihan dan cara penebaran benur. Benur udang faname yang layak dibudidayakan itu harus sehat, berukuran minimal 0,8 cm. Kedua, manajemen pakan. Pakan merupakan komponen yang menghabiskan banyak biaya dan sangat dibutuhkan oleh biota yang dibudidayakan. Ketiga, pengamatan kualitas air. Pengamatan kualitas air yang digunakan adalah air laut murni dengan salinitas di atas 15 ppt, batas kedalaman tambak 100 cm, dan diganti setiap 60 hari. Untuk menjaga kualitas air harus menjaga parameter suhu, salinitas, dan pH. Keempat, perawatan dan obat-obatan. Berbagai perawatan yang dapat dilakukan seperti pemberian kultur, probiotik, dan multivitamin untuk menjaga kesehatan udang faname. Kelima, pemanenan. Sebelum panen, air tambak harus diberi kapur untuk molting. Proses pergantian cangkang pada saat panen. Panen dilakukan jika udang sudah berbobot 16-20 gram per ekor atau berumur 3-4 bulan. Jenis-jenis alat pendukung tambak. 1. Aerator atau kincir air. Aerator atau kincir air sangat diperlukan untuk budidaya udang. Fungsi kincir air untuk menjaga kondisi oksigen terlarut dalam air, mengkontrol kotoran dan lumpur. Kedua, geomembran atau lapisan plastik merupakan salah satu kebutuhan untuk dasar tambak agar tidak tercampur dengan tanah. Ketiga, pompa air. Pompa air membantu proses pergantian air dengan kualitas baik dan tahan lama. Keempat, oksigen terlarut. Oksigen terlarut dalam air optimal udang adalah lebih kurang 4-5 mg atau L. Kandungan oksigen terlarut yang rendah akan bersifat litho atau mematikan udang. Kelima, selang siphon. Siphon dalam budidaya udang adalah
Teknik yang digunakan untuk penyedotan lumpur di dasar tambak dengan menggunakan selang. Siphon berfungsi untuk menjaga kualitas air, mencegah penyakit, serta mengetahui adanya kematian dan molting pada udang. Baik, cukup sekian materi penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video. Tugas kami semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.